demi Allah, mungkar. Geng. Nggih, Pak. Iya. Monggo, Pak. Mungkar ya. Ya wis, terus kamu hujahmu apa? Kalau nggak mungkar, hujahmu apa? Iki kegiatane mesti Sunnah, kene. wajib. Iki Di agama cuma dua, sunnah sama wajib. Iki Nggak ada lagi. kene. Dudu urusanmu. Pak, ini marah-marah, Pak. Iki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Robi Juni Lestari pada episode moderasi beragama. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, moderasi beragama menjadi penting ketika kita berbicara tentang kebangsaan. Bangsa kita Indonesia terkenal dengan bangsa yang majemuk. Ada 6 agama resmi di negara kita ini. Antara satu dengan yang lain itu berbeda. Perbedaan yang ada di antara agama-agama itu perlu dibingkai agar menjadi sebuah kekuatan dalam membangun negeri kita ini. Perlu dibingkai dengan sebuah sikap yang moderat, sikap yang mampu menerima perbedaan itu sehingga tercipta kedamaian dalam hidup berbangsa dan bernegara. Inilah pentingnya moderasi beragama. Apa jadinya kalau kita tidak menanamkan sikap moderat ini dalam kehidupan beragama? Yang terjadi adalah kita akan menjadi orang yang ekstrim dalam beragama, ekstrim dalam berpikir, ekstrim dalam berpendapat. Kita lebih cenderung klaim sepihak, kita lah yang paling benar, sementara orang lain tidak benar. Nah, sikap-sikap yang seperti ini yang harus kita hindari agar perbedaan-perbedaan antara kita dalam kehidupan beragama itu dapat kita terima, sehingga perbedaan itu menjadi kekuatan kita dalam membangun bangsa kita. Sehingga perbedaan antara agama satu dengan yang lain itu tidak menjadi sumber perpecahan yang akhirnya membuat negara kita, bangsa kita ini menjadi lemah. Kenapa? Karena kita sibuk dengan perpecahan, sibuk dengan menyalahkan satu sama lain. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang moderasi beragama, ada sebuah video baru-baru ini yang viral di sosial media. Ada seorang pria berjenggot dengan celana cingkrangnya masuk ke dalam sebuah masjid, memarahi remaja masjid yang sedang latihan rebana. Sebelum kita lanjut pada pembahasan tentang moderasi beragama ini, mari kita saksikan video berikut. musik kalian di masjid ini. Lek dalile si A ono anjen. Iya, dari si A ono. Terus sing main musik sapa kon ngarani aku si A iku? Lho, Ini. Videono sik gak mau kirim sampean. Nggih. Licik sampean gak. Nggih. oh iya. Nggih, monggo Pak. Musik di masjid. Napa di sini napa? Merah tuh. Kiri apa maksudnya? Woi, Loh. Ini mau buat kerusakan ini. Nggih. Wis. iya video Sarno ae. malahan. Ini menghalalkan musik Nah, di dalam masjid. Minta dalil, katanya enggak ada dalilnya. Sini sih. Deket aja. jaremu Gimana Pak? jaremu mungkar, Ada jaremu. Mungkar musik ya? dalam masjid ya. Jaremu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Loh, Kak, jaremu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar ya, musiknya masjid mungkar ya jaremu ya. Enggak ada musik di dalam masjid itu enggak ada. Loh, lah jaremu mungkar ya, musiknya. Ini yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar.
Wis. Geng. Gimana? Iya. Pak. Mungkar kok. Ya wis, terus kamu hujangmu apa? Kalau nggak mungkar hujangmu apa? Iki kegiatan masjid Sunnah, kene. wajib. Iki kegiatan Di agama cuma masjid dua, kene. sunnah sama wajib. Iki Nggak ada lagi. masjid kene. Duduk urusanmu. Pak, ini marah-marah, Pak. Iki Masjid ini urusanmu. punya orang Muslim. Hah? Nggak saya, nggak orang Amerika punya hak di sini. Woi. Tapi untuk ibadah, nggak untuk kemungkaran kayak gini. Iki Tahu masjid aku. perumahan. Iki masjidnya perumahan. Awakmu nduk kene pendatang lho. Perumahan nggak ada ormas masuk masjid. Lho. Iya kan? Awakmu Namanya Nggak apa? boleh ormas masuk masjid dalam perumahan. Lho memang gak ono ormas kene. Lah ini apa kalau bukan ormas ini? Lho. Loh, ini Ayo, jamaah. bukan ormas. Iki jamaah iki. Jamaah mana? Jamaahnya Syiah. Iki remaja kene, remaja masjid kene. Saya nggak peduli, saya bukan orang sini, ada Oh, sini. iya, justru Berani saya depan. Lho, justru aku duduk wong kene, aku gaya-gaya ngene kok. Makanya itu kalau saya orang sini, saya jago kandang, saya orang luar. Lah iya sudah. Aku. Saya nggak tanya kamu, saya Lho, ini. aku ya wong jopo. Lucu kamu. Lucu. Oke, gimana? Ayo kamu. Ngale ini bahaya. Loh, kamu kalau main musik di luar, Marah. main musik di masjid dong. Iya, debatnya di luar nanti, di luar. Kalau nggak kirim, Ih. diem kamu. Niku larang sopo? Namur. Eh. Namur. Maya iki. Wis di sini mau nonton nih berarti. Silakan main aja. Teman-temannya nunggu teman-temannya ya, wis. Jangan main. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam video tadi tampak bapak yang berjenggot dan celana cingkrangnya itu menghukumi musik adalah haram. Sementara DPM masjid lebih cenderung mengatakan musik itu tidak haram, bahkan mubah. Sehingga dia melakukan latihan di dalam masjid. Kemudian juga bapak yang berjenggot ini kelihatan marah, ngotot sekali mengatakan bahwa ini adalah mungkar. Yang mungkar tidak seharusnya di masjid, gitu kan? Sementara DKM ini menanggapinya dengan tenang. Lalu pertanyaan kita, mengapa bapak yang berjenggot ini marah menyampaikan pendapatnya bahwa itu adalah haram? Kan bisa saja disampaikan, harus marah-marah kan begitu. Tapi faktanya dia marah, bahkan mengotot mengatakan ini adalah mungkar, ini haram, tidak seharusnya itu. Mengapa itu terjadi? Bapak ini belum bisa menerima orang yang berbeda pendapat dengan dia. Kalau dia bisa menerima pendapat orang yang mengatakan bahwa musik atau rebana itu bukan haram, bahwa hukum musik itu adalah mubah, tentu dia tidak akan sekeras itu. Kalaupun dia ingin menyampaikan pikiran dia, pendapat dia tentang agama dia terhadap musik itu, dia bisa menyampaikannya lebih bijak, bil hikmah, tidak marah-marah seperti itu. Nah, dalam konteks menerima perbedaan orang lain, dalam situasi ini sikap moderasi itu sangat terbuka. Moderasi atau moderat, lawan katanya itu dalam bahasa Islamnya wasatiyah. Wasatiyah lawannya itu adalah lawan kata wasatiyah atau ekstrim. Seseorang yang tidak menanamkan jiwa moderat, berpikir moderat, beragama yang moderat, bertindak dan berperilaku dan beragama yang moderat, maka dia akan ekstrim. Dia akan keras, menyampaikan pendapatnya dengan cara yang keras, menolak dengan cara yang keras. Nah, Gus Dur pernah menyampaikan dalam suatu buku, kamu boleh punya pendapat, punya pikiran,
Tetapi kamu tidak boleh memaksakan pendapatmu kepada orang lain dan memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatmu. Jadi silakan kita boleh pendapat, oh ini haram, ini mungkin, ya silakan, tidak masalah. Kalau ingin kita sampaikan kepada saudara kita, maka sampaikan saja sebagai dakwah dengan cara berhikmah, tapi tidak seperti cara yang ada di video. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun kita bicara tentang hukum halal atau haram musik, seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena ini adalah masalah furu'iyah, bukan masalah akidah. Sehingga tidak perlu diperdebatkan seperti apa yang terjadi dalam video tersebut. Kita bisa saja berdialog dengan DKM Masjid itu mengenai musik itu. Apapun hasil dialognya, apakah DKM mengikut pendapat kita atau tidak, itu bukan urusan kita untuk melaksanakannya. Disinilah pentingnya sikap moderasi. Profesor Quraish Shihab pernah mengatakan, orang-orang yang keras dalam menyampaikan pendapat itu boleh jadi agamanya bagus, ilmu agamanya tinggi, tapi ada satu yang kurang bagi mereka. Mereka cara beragamanya yang belum bagus. Cara beragama inilah yang erat kaitannya dengan sikap moderat. Dengan sikap moderat ini kita mampu menerima perbedaan, kita menjadikan perbedaan kita dengan yang lain, perbedaan organisasi, perbedaan agama, perbedaan pendapat, perbedaan pikiran menjadi sebuah kekuatan kita. Orang-orang yang moderat, dia lebih cenderung berada di tengah pikiran kita. Dia lebih cenderung merangkul daripada memukul orang lain. Orang-orang yang moderat, dia sanggup hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dengan dia, dengan organisasi yang berbeda dengan dia, dengan agama yang berbeda dengan dia. Inilah yang kita perlukan untuk membangun bangsa ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.